Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang tugas besar yang kami buat berjudul Sistem Smart Greenhouse untuk Tanaman Melon. Dari kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Teja Kusuma Ali dengan NIM 105. Saya Nita Rahma Agistiana dengan NIM 051. Reza Randy Abidin dengan NIM 195. Saya Agil Azayang dengan NIM 189. Saya Muhammad Najib dengan NIM 207. Oke, pada topik pembahasan di PowerPoint kami kali ini ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, pseudocode, flowchart, dan juga coding yang kami buat. Oke, perubahan iklim yang tidak menentu menjadi tantangan signifikan dalam budaya tanaman melon yang sangat bergantung pada kestabilan suhu dan kelembapan lingkungannya. Budidaya secara konvensional seringkali menghadapi kendala berupa pertumbuhan yang kurang optimal dan kualitas buah yang tidak konsisten akibat faktor cuaca maupun faktor lainnya juga. Jadi penerapan smart greenhouse berbasis Internet of Things atau kita bisa sebut IoT menawarkan solusi dengan memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan secara otomatis dan real time. Parameter penting seperti suhu dan kelembapannya dapat diatur sesuai kebutuhan optimal tanaman melon, sehingga menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih stabil. Jadi dengan sistem ini, pertumbuhan tanaman melon menjadi lebih optimal, kualitas buahnya meningkat, serta waktu panen dapat dipercepat dibandingkan metode yang konvensional. Oleh karena itu, smart greenhouse diharapkan mampu mendukung budaya melon yang lebih efisien, produktif, dan adaptif terhadap perubahan iklim atau faktor lingkungan lainnya. Oke, kita masuk ke sesi tujuan. Di tujuan ini kita menulis tiga, yaitu yang pertama yaitu menyusun dekomposisi masalah, rumusan masalah, serta identifikasi pola pada sistem smart greenhouse. Yang kedua ada mengembangkan diagram alir flowchart yang menggambarkan alur kerja sistem pada smart greenhouse ini. Yang ketiga tuh ada perancang algoritma Python atau sejenis codingan itu yang berfungsi untuk memproses data sensor dan mengendalikan akuator pada sistem smart greenhouse. Oke, di sini rumusan masalah juga ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang dekomposisi masalah, abstraksi, dan pengenalan pola pada sistem smart greenhouse. Yang kedua ada bagaimana cara merancang diagram alir atau flowchart dari sistem smart greenhouse. Flowchart juga bisa diartikan kayak sistem kerja gitu guys. Terus yang ketiga tuh ada bagaimana cara merancang algoritma pemrograman Python untuk mengelola sensor dan akuator pada sistem smart greenhouse. Jadi di sini ada dekomposisi sistem smart greenhouse untuk tanaman melon. Di bagian dekomposisi, kami membagi sistem smart greenhouse ini jadi beberapa bagian kecil supaya sistem yang kompleks bisa lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pertama ada tahap pengumpulan data lingkungan. Di sini sistem menggunakan beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan udara, sensor kelembapan tanah, sensor intensitas cahaya, dan IoT sensor udara. Yang pertama ada sensor suhu yaitu kita menggunakan DHT22. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu dan lingkungan, akurasi tinggi untuk monitoring lingkungan, banyak digunakan pada greenhouse, monitoring ruangan, dan proyek IoT. Selanjutnya ada sensor kelembapan udara. Kita menggunakan BME 280. Sensor ini all-in-one berfungsi untuk mengukur kelembapan, suhu, tekanan, dan juga sangat populer untuk pengamatan cuaca dan monitoring lingkungan. Selanjutnya ada kelembapan tanah, yaitu soil moisture sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah berbasis kapasitif, tahan korosi karena tidak menggunakan probe logam terbuka, dan juga stabil untuk jangka panjang. Selanjutnya ada sensor intensitas cahaya, yaitu ada TSL 2561. Sensor cahaya digital yang dapat membedakan infrared dan visible light dan mengukur IUX dengan sensitivitas tinggi. Dan selanjutnya ada IoT sensor udara, yaitu pembacaan data per 3 menit atau per 5 menit. Setelah data didapat, masuk ke tahap pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini kita memvalidasi data sensor. Apakah data terdeteksi atau error,
mengidentifikasi nilai ekstrim atau tidak berubah, suhu terlalu panas atau dingin, kelembapan tanah terlalu rendah, cahaya rendah terus-menerus, pola stagnan pada sensor. Selanjutnya ada perbandingan dengan ambang batas melon. Suhu idealnya 15 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan tanahnya 50 sampai 70% dan cahaya 692 sampai 4642 IUX. Untuk kelembapan udaranya sedang, yaitu 70 sampai 80%. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Menentukan status lingkungan. Aman, tidak perlu tindakan. Waspada, mendekati batas kritis, perlu tindakan otomatis. Yang selanjutnya ada menentukan jenis aksi. Yang pertama ada penyiraman, kedua pendinginan, ketiga penambahan cahaya, yang keempat peringatan error sensor. Dan yang terakhir ada penjadwalan aksi, yaitu menjalankan aksi seketika atau menunda berdasarkan pola waktu. Selanjutnya kita masuk ke abstraksi. Abstraksi itu secara gampangnya menggunakan dan mengabaikan yang tidak digunakan agar menjadi singkat. Yang digunakan dalam proyek kita kali ini, Smart Greenhouse, pertama ada data sensor utama yang mencakup sensor suhu udara, sensor kelembapan udara, dan sensor kelembapan tanah, serta sensor intensitas cahaya. Nah, yang diabaikan itu adalah data yang tidak memengaruhi kondisi tanaman, seperti kondisi cuaca, suhu atau cuaca, kebisingan atau getaran. Nah, alasannya apa sih ada yang dibuang? Nah, alasannya itu agar sistem hanya fokus pada kondisi tanaman. Next. Nah, selanjutnya ada pengenalan pola. Di sini pola dibagi menjadi 6. Yang pertama tuh ada sistem membaca pola dasar sensor. Itu yang dibaca tuh ada suhu, kelembapan, cahaya secara berkala. Kemudian ada identifikasi perubahan data yang berulang dan tidak normal. Selanjutnya ada menggunakan pola ambang batas untuk menentukan kondisi aman atau butuh tindakan. Yang keempat, itu ada akuator merespon pola tertentu, misalnya pompa aktif saat kelembapan tanah rendah, cooling system menyala saat suhu meningkat, dan lampu hidup saat cahaya kurang. Selanjutnya, ada sistem mengenali pola error seperti data sensor tidak berubah atau nilai ekstrim. Dan yang terakhir, ada sistem bekerja berulang. Itu membaca data, menilai kondisi, aksi tindakan, dan memperbarui status. Nah, selanjutnya untuk sudut code, pada slide ini ditampilkan sudut code sistem Smart Greenhouse. Alur dimulai dengan pembacaan suhu dari sensor DHT22. Jika suhu berada di luar rentang ideal, sistem akan mengaktifkan mekanisme pendinginan hingga suhu kembali normal. Selanjutnya, jika sistem membaca kelembapan udara menggunakan sensor SHT20, apabila kelembapan terlalu rendah, pompa akan diaktifkan untuk meningkatkan kelembapan. Sistem juga memantau intensitas cahaya menggunakan sensor TSL2561. Jika cahaya kurang dari batas yang ditentukan, lampu akan dinyalakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Terakhir, sistem akan mengecek status sistem secara keseluruhan. Jika kondisi normal, data disimpan. Namun, jika terjadi error, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan mengaktifkan mode aman. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchart. Bentar. Oke, jadi flowchart yang pertama, yang pasti kita mulai. Terus mesin akan mengeluarkan output Smart Greenhouse. Smart Greenhouse menampilkan data suhu yang didapat. Lalu, apakah suhu di antara 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius? Misalnya tidak, maka Smart Greenhouse akan menyalakan cooling system secara otomatis. Oleh karena itu, cooling system akan menyala dan akan mengatur suhu, sehingga suhu mencapai pertumbuhan ideal. Selanjutnya, kita masuk ke Smart Greenhouse, akan lanjut membaca sensor kelembapan udara. Lalu, Smart Greenhouse akan mengeluarkan output dan kelembapan udara yang didapat.
Apakah kelembapan udara berkisar 70% sampai 80%? Jika tidak, smart greenhouse akan menyalakan pompa secara otomatis. Lalu pompa akan menyala dan akan mengatur kelembapan udara sehingga mencapai kelembapan yang ideal. Selanjutnya, smart greenhouse akan lanjut membaca sensor intensitas cahaya. Mesin akan menampilkan data intensitas cahaya yang didapat. Apakah intensitas cahaya berkisar 692 sampai 4642? Jika tidak, smart greenhouse akan menyalakan lampu secara otomatis. Lampu akan menyala dan mengatur intensitas cahaya sehingga mencapai intensitas cahaya yang ideal. Lalu smart greenhouse akan lanjut membaca kondisi greenhouse. Apakah smart greenhouse terjadi error atau tidak? Jika smart greenhouse terjadi error, maka mesin akan menampilkan error. Smart greenhouse akan menyalakan mode warning atau safe mode. Jika sudah, perbarui. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan program Smart Greenhouse untuk tanaman melon. Tujuannya adalah untuk memantau kondisi lingkungan greenhouse tanaman melon dan mengendalikan pompa air, cooling system, serta lampu secara otomatis. Kamus yang kita pakai tertera di codingan kita seperti INT dan float. Coba kita run. Oke, yang pertama adalah masukkan suhu. Coba kita masukkan suhu sebesar 25 derajat. Kelembapan udara sekitar 70%. Kelembapan tanah sama ini 70%. Intensitas cahaya 400. Oke, maka data dibaca oleh sensor dan smart greenhouse akan melakukan tugasnya. Pompa akan off, cooling system akan off. Karena cahaya di bawah rata-rata, agar bisa stabil, maka lampu dinyalakan. Dan akan terus mengulangi lagi. Coba kita masukkan suhu 15 derajat Celcius. Kelembapan udara 60%. Tanah juga 60%. Intensitas cahaya 600. Oke, kita mendapatkan data yaitu pompa dimatikan karena sesuai standar, cooling system juga off. Oke, kita mendapatkan data seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.